Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadina, NPM 1702050033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu profesi avokat. Profesi avokat adalah Baiklah, saya akan menjelaskannya sedikit. Avokat sebagai profesi terhormat yang di dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Kode etik kepribadian avokat sebagai pejabat penasehat hukum, maka avokat harus memiliki jiwa Pancasila. Yang kedua, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menjunjung hukum dan fungsi, menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan. Yang keempat, bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, dan kedudukan sosial dan politik. Yang kelima itu bersifat benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama avokat dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat avokat. Baiklah, yang kedua itu adalah etika melaksanakan tugas jabatan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Avokat itu sebagai pejabat nasihat hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya. 1. Dia tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran istimewa. Yang kedua itu tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui pelentara. Yang ketiga adalah tidak mendengarkan kantor cabang di depan kedudukan avokat, misalnya di rumah atau kantor seseorang bukan avokat. Yang keempat, menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien. Baiklah, yang pertama itu tidak mengizinkan namanya di papan nama klien atau secara lain oleh seorang bukan avokat, tapi mengenal dari sebagai waktu avokat. Baiklah, dan tidak mengizinkan karyawan yang tidak kecuali fungsi untuk mengurus diri sendiri, memberi nasihat kepada klien secara langsung, tidak mempublikasikan diri dari media massa untuk menarik perhatian masyarakat, tidak mengizinkan avokat mantan hakim. Yang ketiga itu adalah etika pelanggaran terhadap klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, masyarakat bahwa avokat dalam memberi jasa hukum tak merupa konsultasi hukum, peraturan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk melakukan hukum klien. Jasa hukum itu penting diberikan secara profesional. Dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Dan di dalam tulisan 3 tahun yang lalu untuk acara peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Avokat Indonesia yang ke-15, dikatakan bahwa membicarakan kode etik dan standar profesi avokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban avokat kepada masyarakat, pendekatan dalam bahwa sebagai jasa hukum yang diterima avokat ke dalam beberapa. Baiklah, yang keempat itu merupakan nasihat lisan yang tulisan tertiap permasalahan hukum mempunyai klien, termasuk merumuskan berbagai jenis hukum. Yang terakhir itu adalah jasa
Hukum membantu. Jasa hukum membantu. Jasa hukum membantu untuk negosiasi, dalam perlindungan negosiasi, dan dalam penyelesaian sesuatu masalah. Dalam kategori ini, jasa hukum adalah membantu klien dalam di pengadilan. Jika hubungan sesama avokat dalam ketentuan bab 4 pengaturan asas-asas tentang hukum, hubungan antara teman sejawat avokat klien, keempat merujuk kepada penarikan dan disebutkan klien. Dalam bahasa AMA dinamakan extraditing atau expensing, secara paksa masuk ke dalam hal orang lain. Yang kelima itu adalah etika penguasa avokat. Suatu etika penguasa avokat melaksanakan kode etik sebagai berikut. Ada dua, yaitu melalui kode etik avokat dilainkan oleh Dewan Terhormat, baik di cabang maupun di pusat. Yang B itu memberi wewenang kepada badan lain dan Dewan Kehormatan untuk melanggar pasal-pasal dalam kode etik dan avokat. Sekian dari presentasi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.